Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ketentuan waris dalam Islam. Tujuan mempelajari materi ini yang pertama, menganalisis makna waris dan ahli waris dalam Islam, pembagian harta waris dalam Islam, dan hikmah pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam. Menurut bahasa, ilmu waris artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, dan kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Tujuan pembagian harta waris menurut Islam yaitu agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Kemudian, agar dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris, dan agar dapat memiliki harta secara halal. Adapun dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian waris yaitu surat An-Nisa ayat 11-12 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, serta ijma ulama serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Adapun hukum mempelajari ilmu waris yaitu fardu kifayah, artinya kewajiban hanya bagi sebagian orang Islam untuk mempelajarinya. Namun apabila tidak ada seorang pun dari umat Islam mempelajarinya, semua umat Islam berdosa. Sebab-sebab memperoleh harta waris, yaitu pertama, hubungan keturunan atau nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan seiman dan seagama. Sedangkan sebab-sebab terhalangnya harta waris, yang pertama karena pembunuhan, yang kedua murtad atau kafir, dan adanya sistem perbudakan. Pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan jenis kelamin, yaitu ahli waris laki-laki. Pertama, anak laki-laki. Dua, cucu laki-laki sampai ke atas dari garis anak laki-laki. Ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan budak. Pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan jenis kelamin. Ahli waris perempuan yaitu anak perempuan, cucu perempuan sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas garis ibu, nenek sampai ke atas garis ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, dan wanita yang memerdekakan. Pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta warisan. Yang pertama, ahli waris zawil furud ialah ahli waris yang bagian harta warisan telah ditentukan berdasarkan dalil nas dan ijma sehingga tidak dapat diubah. Kemudian ahli waris asobah, artinya ahli waris yang memperoleh bagian warisan apabila ada sisa. Ahli waris mahjub adalah ahli waris yang tertutupi haknya untuk memperoleh bagian warisan oleh ahli waris lain. Ahli waris zawil arham adalah ahli waris yang sudah jauh hubungannya dengan orang yang meninggal dunia. Pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris. Ahli waris zawil furud yaitu yang mendapatkan setengah, yaitu suami jika istri meninggal tidak mempunyai anak, seorang perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung atau sebapa, dan yang mendapatkan seperempat yaitu suami jika istri yang meninggal meninggalkan anak, istri jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak, dan yang mendapatkan seperdelapan yaitu istri jika suami yang meninggal meninggalkan anak. Pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta warisan. Ahli waris zawil furud yang mendapatkan sepertiga adalah ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau saudara perempuan, dua orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua,
Ia mendapatkan 2/3, yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 2 orang cucu atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dan 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih. Pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris. Ahli waris zawil furud yang mendapatkan 1/6 yaitu ibu jika bersama salah satu dari ahli waris, bapak jika bersama dengan salah satu ahli waris, nenek jika tidak ada ahli waris, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, saudara perempuan sebapak jika bersama saudara perempuan sekandung dan tidak ada ahli waris, seorang saudara ibu baik laki-laki atau perempuan jika tidak ada ahli waris. Adapun ahli waris yang berdasarkan asoba, yaitu anak laki-laki atau cucu laki-laki terus ke bawah, bapak, kakek terus ke atas, saudara laki-laki sekandung dan sebapak, anak saudara laki-laki sekandung dan sebapak, paman sekandung atau sebapak, anak laki-laki paman sekandung atau sebapak. Adapun ahli waris yang tergolong as-sobah bil ghair, yaitu anak perempuan jika dengan anak laki-laki, cucu perempuan jika dengan cucu laki-laki, saudara perempuan kandung jika dengan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan sebapak jika dengan saudara laki-laki sebapak. Adapun ahli waris yang tergolong as-sobah ma'al ghair, yaitu saudara perempuan sekandung, seorang atau lebih, jika bersama dengan anak perempuan baik seorang atau lebih. Saudara perempuan sebapak atau seorang atau lebih, jika bersama dengan anak perempuan seorang atau lebih. Perhatikan tabel berikut tentang hajib, mahjub, dan akibat tidak memperoleh bagian dari ahli waris. Adapun cara menghitung harta waris sesuai ilmu waris, yang pertama adalah ketentuan sebelum pembagian harta waris, yaitu menunaikan wasiat, membayar hutang, membayar zakat. Yang kedua, menentukan jumlah ahli waris, rincian dan jumlah harta waris, serta kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, serta menentukan bagian-bagian masing-masing dari ahli waris. Hikmah pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam yaitu memperoleh predikat sebagai umat Islam yang bertakwa, meninggalkan rezeki yang halal dan berkah kepada keturunan, menegakkan keadilan, memelihara keutuhan keluarga, dan mewujudkan syiar Islam. Perilaku yang dapat diambil dari proses pembagian harta waris, yaitu mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan lainnya, menyadari bahwa kedudukan harta adalah sebagai titipan Allah, menegakkan keadilan dalam pembagian harta, serta menjauhkan diri dari timbulnya fitnah dari harta yang dimiliki.